Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, segala penjajah di atas dunia harus dikikis habis karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saya ingat Jepang pertama datang di negeri kita. 3 perjanjian, 3A, menjadi pelindung Asia, cahaya Asia, dan pembina Asia. Tapi mana buktinya sampai sekarang? Tolong ambilkan helm. Saya mau kepada yang mulia, Paduka yang mulia Bung Karno. Saya memberontak Bung hari ini, malam nanti 14 Februari ini. Walaupun Paduka tidak mengizinkan, kita bersama Tuhan bilang bahwa tentara kita tidak ada. Dumateng Yai Alif Ahmad Hasan disuruh menunda 1 minggu lagi, tapi sudah saya tidak mau menunda. Karena 1 minggu lagi adalah 22 Februari, itu hari ulang tahun saya. Tapi saya yakin dan percaya kemenangan ada di pihak kita. Siap untuk mendampingi saya? Iya, siap. Ayo bersama-sama. Merdeka! Merdeka! Nah, itulah tujuan kita. Tak lain dan tak bukan adalah tujuan kita. Jepang ingkar janji. Tunggu hari ini adalah hari kemarahan saya. Mengingat saya pada 14 Februari sudah tidak kuat lagi melihat penderitaan bangsaku yang diserang, yang dicolosutro, yang ditambak. Semuanya mati kelaparan. Walaupun aku tahu aku sudah dijadikan mandor di dalam Romusa itu. Tapi nyatanya mati kelaparan, disiksa. Aku disuruh mengembali, disuruh bayar. Tapi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perkenalkan, saya adalah PKRI. Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya lek Jenderal saiki rumahnya mewah. Ndak melok perang bayarannya gede. Lah iki lah, jangan dibilang aku jenderal, mosok jenderal koyo ngene iki keadaane. Nah, lah ini tempat tidur saya dengan terpal. Lah lek saiki jenderal saiki top, bayarannya jutaan. Aku ndak ngamen yo ndak oleh duit. Kalau jenderal saiki persiapan itu berasnya kayak kalau beras saya lagi iki gula persiapan saya beras untuk makan saya. Nah, ini lah inilah istana saya, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, PKRI yang terabaikan. Ndak apa-apa, sing penting waras, sehat, selamat, panjang umur, iso cerita. Saiki jenderal-jenderal saiki wis sing dipikiri hidup atau mati demi berkibarnya merah putih nek aku biyen. Tapi sekarang sukses atau tidak, ya kan? Selamat menikmati jenderal-jenderal TNI sekarang. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perlu kami beritahukan bahwa kemarin itu adalah hari peta. Malam itu memberontak. Nah, saat ini pagi ini adalah peristiwa pada waktu saya
menuju ke tempat persembunyian yang dikejar-kejar oleh Jepang. Akhirnya saya pas kepergok Jepang, tertembak di Gandusari. Nah, tertembak di Gandusari tepat pada paha. Inilah paha saya yang kena tembak. Ada dalam komen, kalau memang itu betul-betul pejuang, ya saya tunjukkan, inilah pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, punya bintang ini. Nah, ini pada waktu operasi Saroja. Ini saya dapat. Ini masih saya simpan. Lagi pula ini pada waktu saya kemiliteran, latihan militer di Tangerang, malah di Cilacap Tangerang ini, seni bela diri Jepang, dan keluar ini saya dijadikan komando atau Sodanjo. Saudara-saudara, perlu saya beritahukan bahwa saya memang tidak mau dijadikan Menteri Pertahanan sama Bung Karno, karena pada itu ada bisikan, ojo nek kepingin awet tinggalan. Akhirnya saya disuruh pergi sama Bung Karno. Ya wis, ternyata yang sudah jadi jenderal-jenderal itu hilang semuanya. Tahun 65 mati bareng. Cuma Bung Karno tetep pergi. Inilah titipan Bung Karno, tetep pergi. Tapi aku pesen nek anak negara Kisro muncul loh. Nah sekarang ini waktunya saya muncul. Terima kasih. Saya sehat. Wow. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Paston Sibo. Video ini saya temukan di TikTok ya teman-teman. Jadi memang kalian tahulah, selama ini saya mereaksi video-video sumbernya hampir semuanya itu dari TikTok. Dan ya kebetulan video ini kakek ini lewat di beranda, dan saya kemudian tertarik untuk mereaksi, dan saya hanya temukan 3 video ini yang sepotong-sepotong saja ya teman-teman. Dan ya saya nggak tahu, mungkin ada yang lebih lengkap atau ada yang pernah mengangkat kisah lewat konten dari kakek ini, saya nggak tahu ya teman-teman. Ini cuma dapat di TikTok saja, dan wow, sedih ya. Ada kakek yang dulu dia seorang pejuang, dia buktikan dengan beberapa tadi alat bukti yang mungkin bisa membuat kita cukup yakin bahwa beliau adalah pejuang. Tetapi setelah hidup di zaman kemerdekaan, ya seperti tadi keadaannya memang cukup memilukan ya. Ya, semoga ada orang-orang baik dari pemerintah yang bisa melihat para pejuang yang masih ada sampai dengan saat ini, salah satunya adalah kakek ini, untuk bisa diberikan kesejahteraan hidup, diberikan tunjangan, agar jangan sampai di masa tua dia malah sengsara kekurangan beras, kekurangan makanan, atap rumahnya bocor kalau musim hujan. Ya, jangan sampai seperti itu, karena ya sangat memilukan, miris ya teman-teman. Apalagi orang-orang seperti ini yang sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita, sudah berjuang mempertaruhkan segalanya untuk kita ya. Oke, harapannya semoga ada yang memperhatikan dan kakek ini diberikan panjang umur, sehat selalu kek ya, tetap semangat. Yang terpenting kakek bahagia menikmati hidup kakek ya. Ya, saya doakan ya kakek ini selalu bahagia lah, selalu sehat. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan
video dari saya. Saya Pastor Sebong. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.